Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kali ini saya Nasr Wahid Sulaiman bareng rekan saya Salsabila Jarandina. Kita kali ini akan membawakan podcast dengan narasumber guru kita, yaitu Bapak Rizal Suyaman selaku guru TKI kita. Oke, baik Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah, saya Bapak baik-baik saja, agak sedikit angpet aja hidung itu. Wah, dua-duanya. Hujan, cuacanya gini ya Pak ya? Saya seperti ini, jadi kadang ya kita harus menjaga kesehatan. Semoga sembuh ya Pak. Insya Allah. Langsung ke intinya saja nggak ini? Boleh, silakan. Baik, yang pertama nih Pak, menurut Bapak cyber security itu apa sih Pak? Nah, ini mengenai cyber security ini memang sistem yang sangat penting, terutama di era sekarang ya, zaman now, di mana kalian ini eranya serba digital ya. Sekarang kan semua bahkan sampai uang pun digitalkan atau istilahnya uang digital ada ya sekarang ya, ada yang GoPay kayak gitu ya. Nah, itu perlu sekali untuk kita mengetahui apa sih itu cyber security. Nah, tujuannya diantaranya yaitu untuk mengamankan terutama data kita, kemudian ya aset kita yang ada di dunia maya. Apalagi kalau kita punya perusahaan, terus kita punya website, webnya ya, situsnya. Nah, itu harus memasang cyber security. Ya, fungsinya sama aja seperti kita punya sekolah, ada satpamnya. Nah, itu yang dinamakan cyber security. Hanya bedanya kalau di sekolah kan dunia nyata ya, satpam lah security-nya. Kalau di dunia maya, di dunia digital itu dinamakan cyber security. Fungsinya untuk menyaring apa itu takutnya ada serangan dari luar, atau istilahnya kalau di dunia digital itu crime ya, kejahatan digital. Nah, itu bisa menahan. Itu diantaranya pengertian dari cyber security, keamanan untuk cyber, terutama di dunia digital atau di dunia maya. Itu mungkin pengertian dari cyber security. Jadi Pak, gini Pak, kan biasanya tuh ada virus tuh. Gimana sih Pak? Biasanya suatu orang nih bisa bobol nih, biasanya kenapa nih dilakukannya berisa apa virus kah? Lewat apakah? Baik, dari jenis-jenis cyber security atau kalau yang dikatakan Nasrul itu cyber attack-nya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari cyber security. Ada yang pertama adalah network security, kemudian cloud security, yang satu lagi ada satu lagi lupa Bapak. Cloud sama aplikasi security ya. Nah, dari tiga ini dia beda-beda tugasnya. Kalau cloud itu dia mengamankan, cloud security ya, mengamankan data yang ada di perusahaan. Kalau misalkan kita punya web perusahaan, kita harus mempunyai cyber security-nya, yaitu cloud security ya, yang terpercaya banyak lah ya. Kalau yang terpercaya, ingat jangan asal memilih aplikasi atau vendor cyber security yang abal-abal. Cari yang sudah punya nama istilahnya ya. Nah, kemudian tentang serangan itu banyak macamnya. Ada malware itu sejenis virus ya. Kalau yang terkenal sekarang itu yang susah dihapus itu apa? Trojan. Bukan, satu lagi yang harus transfer. Bapak juga lupa ya. Di antaranya Trojan ya, itu malware, bentuknya malware atau virus yang disusupkan ke dalam web server kita atau database kita ya. Ya, kemudian yang kedua adalah bentuknya phishing. Jadi kalau phishing ini banyak macamnya. Ada yang mau ke lewat email atau bahkan lewat WA. Sekarang zamannya lewat WA, kirim link. Ketika kita tergiur, nah di sini disebutnya serangan phishing. Jadi memancing ketertarikan korbannya sehingga dia mengklik link tersebut dan akhirnya data kita tercuri. Nah, itu dari attack cybernya. Kemudian banyak sebenarnya ya, dari cloud security itu yaitu melindungi database. Kemudian yang aplikasi security kita seperti CCTV kayak gitu ya, kita harus memasang aplikasi security. Kemudian yang satu lagi apa tadi? Lupa. Aplikasi security.
aplikasi, kemudian Cloud security, cloud security, satu lagi network security. network security. Nah, dari sisi network, nah ini jaringan kita, ya. Kita punya jaringan seperti di sekolah kita, jangan sampai kebobolan sama apalah yang penjahat. Hacker nih biasanya yang itu ya. sekarang lagi Nah, hacker marah juga Jakarta. Ya, bukan hanya hacker juga enggak semuanya jahat, Iya. ada yang digunakan untuk kebaikan juga. Cuman ya memang kebanyakan jahat. Nah, perihal dengan network security ini ya diantaranya adalah mempassword SSID yang kita gunakan di lingkungan. Kemudian firewall. Nah, ini firewall juga penting untuk menyaring mana yang diizinkan masuk, mana yang ditolak untuk masuk. Nah, itu penting kita mengetahui tentang firewall atau memasang firewall. Nah, kemudian dari sisi network tadi yang harus diperhatikan adalah kita pengaturan ya, diantaranya tadi ya firewall sudah, nah istilahnya untuk menyaring lah. Kemudian untuk yang satu lagi aplikasi sudah ya tadi. Nah, seperti aplikasi ini kalau kita kan punya nasabah, jadi nasabah bank ya, Ya. kita kadang punya aplikasi. Nah, ini harus ada verifikasi lah. Ya, jadi Iya. biasanya kalau untuk aplikasi ini kalau dari pihak bank kan Harusnya harus bagus-bagus sih kalau bank udah bagus. iya, makanya bank itu memasang cyber security-nya itu 3 lapis. Bisa lewat email dulu, lewat HP kan verifikasi dulu ya. Bahkan lewat SMS ya. Nah, itu harus diverifikasi, bahkan ibu kandung juga kan harus diverifikasi. Nah, itu sistem keamanan aplikasi atau aplikasi security. Nah, udah 3 kan ya? Iya. Itu ya dari jenis-jenis cyber security. Nah, kemudian untuk yang serangan yang tadi itu selain di malware atau virus, ada juga phishing tadi sudah ya. Bahkan scam. Tahu scam? Iya, online ini, scam. Online scam ini bentuknya bukan dia memancing, tapi dia menipu ya. Iya. Dia membujuk dulu korbannya supaya percaya, nah baru dia melancarkan aksinya lagi. Contohnya ya seperti membujuk. Kalau online scam ini bukan hanya memberikan virus, tapi dia langsung orangnya, bisa via telepon, bisa via WA juga bisa ya. Dia mancing dulu si korbannya, ini bisa nggak ya ditipu. Dia langsung telepon orangnya, bukan melewat virus, lewat aplikasi, enggak. Kalau online scam itu biasanya Facebook. Kalau kalian punya Facebook, kasih link di Facebook, kemudian inbox. Bahkan ada yang namanya love scam, penipuan berkedok cinta. Oh, scam. Ada scam itu ya. Grup. Nah, biasanya yang kena itu TKW kayak gitu, ditipu sama laki-laki hidung belang, transfer uang. Nah, itu yang disebut dengan online scam. Beda ya, attack cyber sama online scam beda. Kalau attack cyber lebih ke web pemerintah, web perusahaan. Nah, kalau Ya bisa kayak HP kita juga kan kena trojan, misal kena betul. virus gitu ya Pak. Ya, tapi kalau untuk HP jarang. Iya. Nah, bagaimana untuk mengatasi yang seperti itu? Kalau misalkan untuk perusahaan, banyakkan komputernya menggunakan Linux ya. Jadi si operating sistemnya harus menggunakan Linux. Itu rentan sekali, jarang sekali terkena virus kalau untuk Linux. Nah, itu mungkin solusi untuk sebuah perusahaan. Dan beberapa perusahaan kita juga yang kemarin yang Protonema itu banyak anak RPL dan TKJ yang direkrut itu mempelajari lagi Linux. Dan mereka memantau hampir seluruh Indonesia. Ya, dari perusahaan ternama yang di Indonesia itu se-Indonesia dipantau oleh yang kemarin. Itu mungkin dari tentang cyber security. Banyak sebenarnya ya, kalau dibahas tuntas sampai habis menarik sih sebenarnya. Iya. Bahkan Bapak pun belum semua tahu lah mengenai cyber security tersebut. Banyak sekali jenisnya. Yang hanya Bapak ketahui yang bisa Bapak utarakan. Ya, jadi terus ini kan Pak, jadi ya kita orang-orang awam nih Pak. Jadi gimana sih caranya bikin password biar aman nih? Biar aman, biar
susah lah dibobolnya. Nah, Gimana nih? kebobol Kayak itu lagi. ada istilahnya enkripsi ya, enkripsi password. Jadi jangan membuat passwordnya yang mudah. Ya paling tidak kombinasi huruf Iya, dan sama. angka. Tapi yang selalu kita ingat, jangan sampai kita nyusah-nyusah bikin password, kitanya juga lupa. Jangan sampai seperti itu. Kemudian pastikan ketika kita membuat cyber security, kerjasama dengan vendor cyber security-nya vendornya itu yang terkenalan dikit lah, walaupun Terpercaya mahalnya, terpercaya, itu intinya. Kemudian selalu integritas dari si vendornya itu aman gitu. Jadi dia memfasilitasi untuk backup file kita, dia mengamankan benar-benar apa yang di database kita, ya ada istilahnya backup ya. Jadi si vendor tertentu itu dia punya fasilitas untuk membackup, mengamankan. Nah, kemudian ya, selain dari password tadi ya, kombinasinya harus apik, istilahnya ada huruf besar, huruf kecil, ada campuran angka dan huruf kecil seperti itu. Tapi tetap harus yang kita ingat. Itu mungkin trik yang harus kita pahami di dalam menjaga istilahnya supaya kita tidak kebobolan ya. Nah itu mungkin diantaranya cyber security. Ya terus gini Pak, biasanya kan sekarang katanya tadi ada marak phishing nih. Gimana nih cara menghindari phishing? Ya, cara menghindari phishing itu ya rata-rata kan itu phishing itu biasanya menyajikan konten yang menggiurkan. Iya nih, contoh kayak Nah, lihat dulu kalau domain, tahu domain? ya, www. Itu namanya domain DNS ya. Kalau domainnya tidak terpercaya jangan asal klik. biasanya yang percaya kayak gimana Pak? Ya, kalau yang di belakangnya kom kan udah tahu ya, edu Ya. itu untuk edukasi, government untuk pemerintahan. Nah itu dilihat itu. Jangan sampai yang ART misalkan belakangnya ART itu apa nggak jelas gitu. Yang misalnya kom aja udah jelas sebenarnya. Iya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan dia juga link phishing seperti itu. Hati-hati, ini tujuannya apa? Yang pertama adalah kepercayaan dulu ya. Kita yakin nggak ini linknya benar nggak? Kalau misalkan ada yang disebutnya scam online itu kan kamu dapat hadiah, klik link di bawah, lihat linknya benar nggak sih si domain itu dikeluarkan oleh misalkan bank tertentu. Kalau bank kan udah jelas ya pasti Domainnya domainnya bagus bagus. ya. Ya, biasanya kamu mendapatkan hadiah 75 juta. Silakan. Nah, telepon ke WA. Nah, itu WA juga harus biasanya phishing. Padahal kan, nah terus kita jujur apakah kita ikut lomba itu atau ikut kuis itu, misalkan dapat hadiahnya dari kuis. Kalau nggak ngerasa berarti penipuan. Udah jelas kan, kita nggak ikutan ngapain dapat ini. Nah itu namanya phishing ya. Sama di Facebook juga, kalau anak cowok kan biasanya ya yang dulu itu wah biasanya penasaran kan, jangan sekali-kali itu bisa jadi hacking yang akan menghack akun kita yang nantinya disalahgunakan. Tujuan dari scamming ini bukan hanya mengambil data ya, tapi juga bisa saja merusak nama baik kita. Tidak hanya mengambil harta saja, tapi data juga, data kita. Kebanyakan hacker itu menjual data. Paling mahal itu data kita sebenarnya ya. Banyak yang hacker yang menjual data di luar sana ya, terutama untuk politik seperti itu ya. Jadi hati-hati menyebar data, apalagi yang sekarang pinjol ya. Kita iseng-iseng kasih data ke orang, tahu-tahu kita punya tagihan banyak. Nah itu disebutnya phishing juga. Phishing itu lebih ke penipuan. Lebih ke online scam ya. Ya, online scam itu lebih ke phishing itu lebih ke online scam, bentuknya penipuan. Kalau security attack itu bentuknya pencurian data, tidak menipu, dia pencuri langsung ya, mencuri dari perusahaan misalnya data, bisa atau mencuri dari individu, keuangannya dicuri, tahu-tahu rekening habis aja, itu pencurian, itu attack security. Cyber attack ya, cyber attack salah. Nah itu mungkin diantaranya. Terus ini Pak, kan biasanya tuh Indonesia tuh suka bikin aplikasi mod gitu Pak.
mod tuh kayak bajakan. Oh iya. Nah itu biasanya aman nggak sih Pak? Apa biasanya suka disusupin lah? Apa udah dibuatin Ya. virus gitu apa gimana nih Pak? Sebenarnya orang-orang Indonesia itu orang-orang yang cerdas. Iya. Kadang ngulik ya. Iya. Tapi tetap Aplikasi aja aduh. ya aplikasi aja, bahkan di ilegal juga digunakan lah istilahnya. Tapi sebisa mungkin untuk keamanan, apalagi kalau kita perusahaannya gede, untuk keamanan jangan coba-coba untuk bekerja sama dengan ya atau mendownload aplikasi yang tidak familiar lah istilahnya. Jangan sampai kita terjebak untuk memudahkan pekerjaan kita, padahal ketika sudah mudah beberapa kali dipakai ternyata malah yang malik nyerang kita. Akhirnya data kita diambil, aset kita bahkan habis, dan kita tidak tahu siapa pelakunya. Bahkan seperti robot trading seperti itu ya, banyak yang imitasi. Nah, kamu kan pernah yang bikin robot trading, nah itu ilegal itu. Enggak. Tradingan Ya, kan robot trading juga diulik gitu ya. mining. Bangsa Indonesia. Ya itu mungkin diantaranya. Misalkan Pak ini udah kena itu kan ada aplikasi modnya nih, terus ada isi di aplikasinya tuh ada trojanan nih, jadi waduh bisa kena nih, bisa diambil lah datanya sama pemilik HP. Gimana sih Pak biar si ngapus trojannya biar kehapus nih, Pak? Jadi kalau zaman dulu itu Trojan itu virus yang paling susah, bahkan sama sekarang apa sih namanya tuh lupa lagi, yang sekarang itu yang susah itu ransomware. Oh, ransom. Ransom itu kan kalau udah kena si file udah nggak bisa dibuka, kalaupun mau dibuka kita harus transfer dulu. Kalau nggak salah transfernya 300 jutaan ya kalau di rupiah gitu, ya. Habis duit. Ya, tapi padahal kalau dibiarin juga nanti dia terbuka sendiri. Cuman memang susah ya kalau ransomware itu belum ada obatnya. Kalaupun ada, ya berarti kitanya sudah expert di ilmunya ya, sudah expert. Ada memang yang sudah bisa. Cuman rata-rata ransomware ini yang baru-baru ini nih susah dibobol lagi. Ya. Kalaupun nanti kita benar nih transfer, belum tentu filenya terbuka lagi. Tuh ya yang disebut dengan cyber attack. Dia mencuri data, memanipulasi data supaya kita ketika minta dikembalikan dia minta jaminan. Nah, untuk masalah Trojan dikembalikan itu agak ribet juga sama dengan ransomware ya. Kalau nggak di root atau di reset ulang, di reset pabrik, itu juga belum tentu menghilangkan virusnya. Nah, hanya ke pengaturan pabrik, tapi nanti pasti ada lagi. Karena dua kali HP Bapak dulu namanya smartphone sama kena Trojan, tahu bukan Trojan, pokoknya virus. Jadi dia muncul iklan terus, ya udah dinonaktifkan juga udah. Itu masuknya ke malware. Nggak tahu Trojan, nggak tahu apa gitu virusnya, tapi masuknya ke malware atau spyware. Kalau spyware kan mengintip ya. Itu hati-hati juga untuk spyware, diantaranya ini salsabila kalau punya. Nah, jadi selfie kameranya dipantau, waduh. Pantai ayam nantinya. Ayam. Malware itu sejenis virus, banyak jenisnya kalau virus. Nah, kalau untuk mengatasinya itu susah. Ya. Kalau udah terkena Trojan yang bandel, virus bandel, apalagi ransomware yang sedang booming, susah sekali. Jadi harus bener hati-hati nih. Sekarang harus hati-hati juga ke aplikasi-aplikasi mutu. Kayaknya jangan, wah enak nih unlimited gratis lah. Spotify ini gratis, contohnya mod. Wah janganlah, tahu-tahu nanti data kita hilang, aduh meninggal. Jangan tergiur sama hal-hal yang menurut kita menarik dulu. Kita analisa dulu ya, harus selalu menganalisa ini benar nggak nih, ya ini dari situs terpercaya nggak nih, oh ini kiriman dari yang punya brand nggak nih. Kalau misalkan dapat hadiah, kita ikut kuisnya nggak sih? Kalau enggak mah berarti bohong. Itu aja sih. Kalau lebih proteksi diri tentang hal itu. Jadi kepercayaan dulu. Kan kalau misalkan namanya kejahatan itu, kalau ada kesempatan pasti ada kejahatannya. Ya? Makanya ketika kita klik berarti wah ini ada kesempatan nih anak ini mengklik link phishing saya. Phishing itu kan mancing ya, memancing orang untuk tertarik.
bukan mancing ikan. Nah, kalau dari segi cyber ya, itu phishing itu hanya dia ngasih iming-iming, terus kita tertarik, akhirnya kita masuk ke jebakannya. Nah, itu diantaranya tentang cyber attack ya. Nah, kita harus tahu tentang cyber security. Ya tadi yang 3 jenis itu, aplikasi security, kita harus tahu juga aplikasi network security. Yang satunya lagi apa? Cloud security. Cloud security. Cloud untuk penyimpanan data. Kan sekarang mah data udah bisa disimpan di cloud ya. Iya. Nggak hanya di storage kayak SSD kayak gitu. Kita bisa kayak nyewa penyimpanan lah istilah. Yang gratis di Google hanya 15 GB. Iya. Nah, mangkat hidung bapak. Apalagi? Terus ini Pak, hukumannya apa nih bahasa yang melakukan itu? Iya. Nah, di negara kita itu sudah punya polisi cyber crime. Kalau kita sebenarnya masih dalam ranah kepolisian ya, ada undang-undangnya, tapi juga undang-undang ITE ya. Kalau kita pencurian data kemudian disebarkan di medsos dengan dalih kita mencemarkan nama baik kita bisa lapor ke polisi. Nanti cybercrime mungkin menganalisa mana kasusnya, nanti kita blokir, apa polisi itu memblokir akun tersebut atau melacak. Ada polisi sekarang sudah punya tim lah istilahnya cybercrime. Kita bisa melaporkan melalui cybercrime. Nanti kalau nggak salah ada sih online-nya juga. Kamu ketik aja cybercrime, terus itu kan kejahatan cyber ya. Ya. Kemana harus lapor, cari aja di situ. Ada. Ya. Terus ada undang-undang apa nih yang biasanya Pak? undang-undang ITE Iya. masuknya. Kalau misalkan pencurian data masuknya ya masuk kalau ranahnya masih di digital atau di dunia maya, Facebook ya, internet, itu masuknya undang-undang ITE. Twitter kebanyakan ya, Iya. pencemaran nama baik itu ada. Nanti dilaporkan ke polisi juga. Kamu lapor ke polisi nanti ada diarahkan lah istilah. Bawa bukti, mungkin bukti screenshotannya ini bahwa ini bukan saya, karena ini akun saya dibajak oleh orang lain terus disalahgunakan. Itu tinggal lapor aja. Nanti di kepolisian ada tim cybercrime. Nah, itu mungkin untuk mengatasi kalau ada apa-apa dengan data kita kalau disalahgunakan. Ya, itu mungkin. Ada lagi? Biasanya Pak nih, yang selalu jadi kisaran umur berapa yang biasanya disasaran di cyber security ini? Cyber attack. Ya. Oke. Sorry. Kalau ditanyakan umur berapa, semua kalangan juga pasti rata-rata orang yang justru tidak mengenal IT, ya IT. Jadi mengapa di zaman now ini kita harus melek IT? Di antaranya itu untuk menghindari dari cyber attack tadi ya. Apalagi kalau kita punya perusahaan, kita wajib mempekerjakan orang-orang yang ahli IT ya, supaya ya kalau perusahaan gede wajib harus gitu ya, supaya data perusahaan tidak dibobol, tidak terkena serangan ya, serangan cyber, apalagi yang sudah punya website ya, bank-bank kan yang kemarin juga pemerintahan sama si Biorka itu. Iya. Nah, makanya kita harus kalau di suatu pemerintahan nggak ada orang IT ya nggak bisa menangani serangan-serangan seperti itu. Nah, Biorka juga tidak begitu lama ya, jadi karena ada nama tokoh IT favorit Bapak namanya Ono Purba. Nah, itu dia pakar cyber security ya. Nah, itu dia bekerja di pemerintahan untuk menghadang hacker-hacker yang jahat seperti Biorka. Tapi kadang ya namanya politik Aja. Nah, namanya politik, si Biorka itu bisa jadi aja ada di pemerintahan ya, di pihak yang sama itu mungkin ya. Kemudian kalau masalah umur kebanyakan malah untuk kasusnya scamming online itu ya banyak seumuran Sabil ya. Kita gitu. Ya, DP-nya
misalkan foto profilnya ganteng nih, Dirayu, kamu tertarik, akhirnya ketemuan diculik aja. Nah, itu juga akhirnya kan diculik, hilang dengan tidak utuh lagi. Oh iya. Tahu nggak utuh apanya itu ya? Bahaya sekali sih Pak. Jadi untuk umur itu relatif ya. Yang paling penting kita tahu apa itu cyber security-nya, atau kita tahu bagaimana kita menghindari serangan cyber yang tadi ya. Cyber attack yang tadi baik dari akun Facebook, IG itu jadi media ya. Akun-akun sosial media itu jadi media untuk menipu atau menyerang kita. Jadi kalau punya akun media silahkan privasinya dikuatkan ya. Sandinya lagi ya Pak. Sandinya dikuatkan. Terus beda-beda nih setiap aplikasinya, jangan sama. Nanti kalau ya, kita ketahuan satu, waduh kalau sama-sama kan bahaya juga. password tidak boleh sama lah akun ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak punya akun sosial media yang banyak, pusing ya. Benar Pak. Satu aja, mau Facebook doang. Ya, intinya jangan terlalu tergiur sama hal-hal yang ya membuat kita tergiur. Lihat dulu kejelasannya, kebenarannya, terus kepercayaan, terus brandnya apakah udah brand terkenal. Ada brand terkenal tapi ujungnya bukan com kan misalnya. Iya. Phishing bisa jadi phishing ya Pak. Phishing. Ya. Itu diantaranya tentang cyber attack. Ya. Banyak sebenarnya, banyak. Apalagi yang namanya teknologi itu kan tidak hanya bertahan di situ-situ aja. Iya. Dia selalu meningkat, naik lagi, bahkan setiap minggu itu ada kenaikan tingkat dari si teknologi tersebut. Ya. Jadi kita harus mengikuti, jangan sampai ketinggalan. Seperti itu. Makanya kita sebagai orang IT itu tidak boleh diam diri, harus terus belajar. Ya, sebagai orang IT menunjang itu mungkin kalau dari Bapak. Masih ada pertanyaannya? Gimana? Mau nanya pengen jadi cyber security yang bagus? Nah, untuk jadi cyber security yang bagus, Yang lebih khususnya nih kayak di pemerintahan, di gimana gitu. Ini banyak khusus katanya. kemarin Bapak ikut pelatihan dengan Pak Ono Purba itu ya. Cari aja di Twitternya, itu menarik pembahasannya. YouTube-nya juga ada. Belajar di situ banyak. Yang paling utama dasarnya adalah kalian harus bisa belajar Linux ya. Ya, kalau di TKJ kan belajar. Ya. Tapi RPL juga tidak menutup kemungkinan, karena RPL sama TKJ itu berdampingan kerja. Sama-sama TKJ. Iya, berdampingan kerjanya. Ya sebenarnya harusnya TKJ belajar RPL, RPL belajar TKJ. Jadi dia klop ya. Nanti di sisi back end, di sisi side security-nya itu biasanya kebanyakan anak RPL malah yang bermain di security itu ya. Karena hubungannya dengan coding ya. Nah, RPL ya. Nah, coding terus TKJ perintah Linux. Itu Linux membuat server yang bagus yang tahan dari serangan, itu TKJ yang harus baik itu security network, security aplikasi, security satu lagi kan cloud ya, penyimpanan. Itu yang harus diketahui oleh RPL dan TKJ. Makanya sebenarnya RPL TKJ itu tidak hanya bisa menangkap pelajaran hanya dari guru, tapi harus dari diri sendiri. Kalau Bapak kalau mengajar selalu mengisyaratkan ngulik, istilahnya ngulik itu belajar sendiri. Ada yang dari guru sumbernya, ada yang dari otodidak, cari sendiri. Itu yang harus dikerjakan oleh anak IT. Ya. Anak IT itu tidak hanya RPL TKJ, multimedia, BKP, ya. Kemudian apalagi ada sistem jaringan. Nah, kalau di SMK TKJ RPL itu dia sekolah cuma 3 tahun. Kalau SIJA sistem jaringan itu 4 tahun. Khusus tentang sistem jaringan. RPL-nya juga dikasih 4 tahun, lulusnya juga 3 tahun. Nah, itu diantaranya ya. Jadi kalau ingin menjadi cyber security ya banyak belajar. Jangan dari satu guru. Bapak juga seperti itu.
Tiap ada pelatihan itu Flutter kan tentang mobile, ya Flutter tentang mobile, cyber security kemarin dari ISP ternama lah di Subang ya, tapi online sama Ono Purba itu Bapak favorit banget, enak cara. Silakan di situ ada di YouTube-nya Ono Purba ya, ada tentang cyber security. Subrek juga. Iyalah, yang disubrek ya, jangan lupa disubrek. Subscribe ya. Subrek. Like juga ya, like. Nah itu mungkin Iya. Candanya like kan biasa like, kumen, dan subrek. Kumen. men. Nah itu ada lagi mungkin. Mungkin segitu dulu nih Pak, ditahan nih, kita lanjut ke part 2, nanti kita bahas tentang online scam lebih mendalam nih Pak, tentang banyak nih sekarang pinjol-pinjol ilegal juga, SMS yang beredar juga kan Pak. Nanti kita bahas di part 2. Mari kita jadi cyber security, semua orang bisa jadi cyber security ya guys ya. Jadi jaga data pribadi Anda, kuatkan password Anda, dan terus tadi jangan sembarangan install aplikasi mod ya coy. Jadi ya kalau aduh gratis nih saya tergiur. Aduh, kalau tergiur data Anda hilang kan bahaya juga. Mungkin di part 1 kali ini segitu saja dari kami. Saya Nasrul Wahid Sulaiman Dan saya Salsabila Jara Andina. dan narasumber kali ini Bapak Rizal Suyaman. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.